Di era globalisasi dan modernisasi, teks kuno tentang ajaran Kundalini diterjemahkan dan dipublikasikan secara bebas lewat buku, internet, media sosial dan pengetahuan menyebar. Semakin banyak orang jadi penasaran, meski seringkali hanya mendapat potongan-potongan informasi. Kini, lewat buku, YouTube, podcast, kursus online, pengetahuan ini menyebar luas. Tanpa memahami makna kebangkitannya dengan segala resikonya kini, ajaran Kundalini bebas diterjemahkan oleh siapapun tanpa tanggung jawab, tanpa bimbingan. Teknologi digital telah membuka pintu menuju era keterbukaan informasi tanpa batas geografis maupun sosial. Begitupun topik tentang Kundalini yang informasinya disebarkan dan dibicarakan dalam setiap pembahasan konten maupun kelas pelatihan. Banyak yang menggambarkannya sebagai jalan menuju cahaya, sebagai kekuatan suci yang akan membangunkan kesadaran tertinggi dalam diri manusia. Kundalini sering dianggap sebagai rahasia spiritual tertinggi dan Kundalini dapat membuka kemampuan spiritual seseorang. Dikaitkan dengan kemampuan penyembuhan diri sendiri, merasakan energi, melihat aura, peningkatan kreativitas, intuisi tajam, bahkan penyembuhan penyakit. Banyak orang ingin berubah lebih baik, dan Kundalini dianggap sebagai shortcut menuju transformasi total. Banyak yang berkata, kebangkitan Kundalini adalah keajaiban, bahwa ketika ia bangkit, semua penderitaan akan sirna, dan cahaya akan mengisi hidup sepenuhnya. Kata Kundalini sering muncul sebagai simbol transformasi, seolah semua yang membangkitkannya akan langsung mencapai kedamaian dan pencerahan. Namun fakta, Kundalini tidak seindah atau semudah yang dibicarakan di forum-forum dan tayangan konten dan buku era modern. Tak banyak yang tahu di balik keindahan itu yang diceritakan itu ada proses yang mengguncang jiwa, membakar ego, dan menguji seluruh keseimbangan energi manusia. Kundalini datang seperti badai, tubuh bergetar, pikiran kacau, emosi naik turun tanpa sebab dan dunia seolah kehilangan keseimbangan. Tak ada yang memberitahu sebelum cahaya itu datang, akan ada api yang membakar segalanya, api yang membakar ego, ilusi yang halus maupun yang kasar. Menguncang semua yang diyakini dan semua bayangan yang selama ini disembunyikan oleh pikiran. Namun sedikit yang berbicara bahwa jalan ini bukan hanya tentang cahaya. Ini juga tentang api yang akan membakar semua ketakutan dan semua hal yang belum siap dihadapi. Ketika Kundalini terbangun, ia mulai menembus cakra demi cakra. Setiap gerbang membukakan pelajaran. Tapi, jika salah satu gerbang belum siap, maka energi akan terperangkap, menyebabkan ketidakseimbangan baik fisik maupun psikis. Itulah sebabnya para yogi kuno mengajarkan bahwa jalan ini bukan permainan. Ia butuh disiplin, guru sejati, dan kesiapan batin. Tanpa fondasi spiritual yang kuat, energi Kundalini bisa menjadi badai yang mengguncang seluruh sistem kehidupan seseorang. Membangkitkan energi Kundalini bukan hanya sekedar meditasi atau visualisasi di cakra-cakra tertentu yang sering kita lihat di konten media sosial yang hanya akan menyebabkan ketidakseimbangan cakra. Membangkitkan Kundalini perlu proses yang sangat panjang, yang diibaratkan seperti mengupas kulit bawang selapis demi selapis yang ada di dalam diri dan melepaskan semua hal yang bukan berasal dari diri sejadi yang sekan akan tidak pernah akan ada habisnya. Sekali api Kundalini menyala maka tidak mungkin akan bisa dihentikan, ibarat perjalanan yang tidak akan mungkin akan ada jalan kembalinya. Perjalanan energi Kundalini membersihkan semua jalur yang akan dilewati untuk membuka satu demi satu gerbang cakra, melewati setiap tantangan dan ujiannya hingga berhasil melewatinya serta mengaktifkan seluruh cakra yang ada. Perlu gabungan berbagai teknik melalui asana, pranayama, bandha, mudra, meditasi, moralitas dan etika, pola makan, kontrol indera untuk membangkitkan energi Kundalini agar bisa menembus hingga cakra mahkota, dan semua proses ini menuntut latihan yang disiplin dan konsisten. Namun semua proses itu tidak selalu indah. Kadang menyakitkan, kadang menakutkan dan membingungkan. Kundalini menarik kita keluar dari semua hal yang dulu diyakini. Membakar habis semua hal yang bukanlah bagian diri sejatimu dan semua hal yang palsu di dalam dirimu. Bagi jiwa yang belum siap, akan datang kekacauan. Kehidupan terasa seperti tidak bisa dipahami lagi. Segala hal yang dulu tampak logis, kini terasa absurd. Inilah yang disebut sebagai dark night of the soul, malam gelap jiwa.
Dahulu pengetahuan Kundalini hanya diajarkan secara rahasia yang hanya diajarkan oleh para yogi dan guru tantra dan tidak dibuka untuk umum. Hanya diturunkan langsung dari para guru kepada murid yang sudah matang secara spiritual. Kekuatan besar sama dengan potensi bahaya sebab Kundalini diyakini sebagai syakti dan energi ilahi. Energi kosmik yang jika bangkit tanpa kesiapan bisa menimbulkan gangguan mental, fisik, bahkan gila Kundalini Syndrome. Dalam teks klasik seperti Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita, dan Tantra banyak menggunakan bahasa simbolik dan kode rahasia seperti ular tidur, gunung Meru, bunga lotus, dan lain-lain. Hal ini disengaja, supaya hanya mereka yang dibimbing guru bisa mengerti maknanya. Dengan merahasiakan, para yogi menjaga agar ajaran tidak dipakai sembarangan untuk tujuan duniawi, kekuasaan, ilmu hitam, atau kesaktian. Dalam tradisi yoga dan tantra, ada keyakinan bahwa Kundalini hanya akan bangkit jika syarat batin, tubuh, dan energi terpenuhi. Artinya, dalam kondisi tertentu, kebangkitan memang dianggap mustahil atau sangat sulit. Dalam petikan teks kuno dan terjemahan dari Yoga Kundalini Upanishad yang diterjemahkan oleh K. Narayana Swami Iyer bab 1, ayat 1-8. Di sini terjemahan menyebut bahwa Sakti Cala adalah membangkitkan Kundalini dari pusat pusar naik ke antara alis dan praktik itu disusun secara bertahap lewat makanan, postur, dan kontrol energi prana. Itu menunjukkan bahwa ada metode khusus, bukan sesuatu yang umum untuk ajarkan tanpa persiapan. Dalam teks Yoga Chudamani Upanishad versi terjemahan lengkap oleh Panjang R. Ramachandra beberapa bagian awal. Bagian ini menyebut bahwa nyanyian mantra khusus dan pranayama digunakan, dan bahwa pembukaan jalur sushumna nadi adalah bagian dari teknik, yang biasanya tidak diberikan kecuali oleh guru atau praktisi yang sudah maju. Granda Samhita bab 3, ayat 62 ayat ini mengingatkan bahwa meskipun banyak praktik yoga dilakukan bila Kundalini belum terbangkitkan maka pencerahan sejati tidak tercapai. Ini memberi isyarat bahwa kebangkitan Kundalini bukan proses yang otomatis atau bisa didapat dengan mudah tanpa metode dan kesiapan. Makna rahasia dari petikan ini, yang tidak akan diberitahukan secara terbuka. Teknik seperti Sakti Cala mengangkat Kundalini, pranayama, asana, dan mantra disebut sebagai praktik khusus dengan langkah-langkah tertentu. Bahwa jalur naik energi Kundalini lewat sushumna nadi hanya bisa terjadi jika dirintis melalui latihan dan bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba begitu saja atau dibuka oleh orang lain. Ada istilah prakondisi yang harus disiapkan seperti makanan, pengendalian tubuh dan pernapasan, kesiapan fisik dan psikologis yang menunjukkan bahwa murid sudah siap. Teks seperti Granda Samhita menyebut bahwa tanpa Kundalini, pengetahuan sejati tidak datang meskipun banyak praktik dilakukan. Berikut beberapa faktor kenapa mustahil atau nyaris mustahil membangkitkan Kundalini jika: pertama, pikiran tidak terkendali. Jika pikiran selalu dipenuhi amarah, ketakutan, kecemasan, atau nafsu, maka energi Kundalini tidak akan punya jalur bersih untuk naik. Kundalini butuh pikiran tenang dan fokus sebagai wadah. Tanpa itu, energi akan tersangkut di cakra bawah. Kedua, nadi saluran energi kotor atau tersumbat. Dalam teks yoga, ada ribuan nadi saluran energi halus, tapi tiga utama, Ida, Pingala, Sushumna. Kundalini hanya bisa naik lewat sushumna nadi jalur tengah jika jalur ini belum dibuka lewat pranayama, disiplin, dan penyucian, maka kebangkitan mustahil terjadi. Ketiga, tanpa disiplin spiritual yamaniyama. Jika seseorang hidup penuh kekerasan, kebohongan, ketidakjujuran, kecanduan, atau ketamakan membuat energi spiritual sulit bangkit. Yogi kuno percaya, Kundalini hanya bangkit pada jiwa yang siap secara etis dan spiritual. Keempat, fokus hanya pada ego atau kekuatan. Jika tujuan membangkitkan Kundalini hanya demi kekuatan, kesaktian, atau kebanggaan diri, energi akan menolak untuk naik. Kundalini bukan energi untuk pamer, tapi jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kelima, tubuh lemah dan tidak disiapkan. Tanpa tubuh sehat, pranayama, dan asana membuat sistem saraf dan otak tidak kuat menampung lonjakan energi. Kebangkitan bisa terhenti atau terblokir dan sangat berbahaya, karena tubuh tidak bisa menjadi wadah energi. Keenam,
tanpa guru atau bimbingan untuk jalur intensif. Dalam teks Tantra, disebutkan bahwa guru adalah kunci. Kebangkitan liar tanpa arahan sering menimbulkan gangguan fisik dan psikis, oleh karena itu, pada level tertentu dianggap mustahil terjadi tanpa bimbingan. Kesimpulannya, Kundalini mustahil atau nyaris mustahil bisa bangkit tanpa melalui latihan teknik pranayama, asana, banda, meditasi dan mantra. Energi Kundalini hanya bisa naik jika kita berhasil melampaui setiap ujiannya melalui praktek pelatihan tubuh dan pikiran dan mengikuti jalan kesadaran. Kebangkitan Kundalini baru akan terjadi ketika energi Kundalini sudah mulai bergerak naik lewat Sushumna melewati cakra dasar hingga cakra mahkota. Popularitas Kundalini juga menimbulkan munculnya banyak guru palsu yang mengklaim mampu membangkitkan energi seseorang secara instan. Hal ini menimbulkan korban yang mengalami gangguan fisik atau mental, karena tanpa disiplin etika, yoga, dan persiapan batin yang memadai. Kontroversi moral pun muncul, mana yang benar-benar guru spiritual, dan mana yang sekadar mencari keuntungan. Guru palsu menjanjikan kekuatan instan dan pencerahan instan. Namun guru sejati menuntunmu pada praktek kesabaran, disiplin, dan cinta kasih. Banyak yang menjual Kundalini sebagai cara cepat menuju kebahagiaan. Tapi kebangkitan Kundalini sejatinya tidak bisa dipaksakan, ia hanya akan terjadi ketika waktu dan kesiapan sang jiwa bertemu. Kundalini sebagai simbol transformasi menuju kesadaran diri tertinggi. Carilah seorang guru sebagai pembimbing dan petunjuk jalannya. Subscribe, like, komen dan share untuk video selanjutnya.